Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak, Mama, Saudara semua yang ada di mana tempat, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan sehingga kita bisa sampai dengan saat ini dan kita terus melangkah dan penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tetap setia untuk menuntun, menjaga, melindungi kita dan terus sampai dengan kedatangannya kedua kali. Bapak, Mama, Saudara kekasih Tuhan, di Mesbah dan renungan kali ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan masih seputar tentang kebangkitan Kristus. Dan tentu mari kita belajar beberapa hal yang kemudian menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tetap setia untuk menyatakan tentang kealahannya, ketuhanannya, yang membuktikan bahwa secara manusia dia menderita sengsara dan mati di atas kayu salib, dan dia mati, kemudian dia bangkit, dan dia telah menunjukkan dirinya bahwa dia itu hidup, dan dia adalah Allah Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Bapak, Mama, Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam mesbah dan berdoa renungan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kembali kami ada di dalam mesbah doa dan renungan, dan untuk itu mari Tuhan curahkan kuasa-Mu, di mana lewat Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa sesuai dengan janji Tuhan, supaya kemudian Tuhan lewat mesbah doa dan renungan ini memberi dampak berkat lewat pemberitaan dan kesaksian yang sederhana, lewat pergumulan-pergumulan kami Tuhan yang tentu dengan beban-beban hidup yang tidak bisa kami jangkau, tetapi kami percaya Tuhan Allah tetap setia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua, baik hamba yang memberitakan, menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Berfirmanlah dan nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam mesbah doa renungan kali ini di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Bapak, Mama, Saudara kasih Tuhan, ada perkataan tentang di mana Yesus akan berjumpa kembali dengan para murid di Galilea, dan juga itu dikatakan oleh malaikat yang kemudian menyampaikan kepada kepada perempuan pada waktu itu yang datang dan melihat kubur, menengok kubur itu, bahwa kubur itu telah kosong, yang kemudian Yesus sendiri berjumpa dengan mereka dan menyatakan bahwa sampaikan kepada para muridku, saudara-saudaraku, bahwa mereka akan berjumpa dengan aku di Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Dan kemudian disinilah muncul sebuah tema yang saya angkat. Ada hubungan apa Galilea dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Haleluya. Bapak, Mama, Saudara kekasih Tuhan, kalau kita membaca secara paralel di Injil-Injil yang lain, baik itu Injil Lukas, Markus, dan Yohanes, kita menemukan yang sama, bahwa ada penyataan lewat para malaikat menyatakan bahwa kubur itu telah kosong dan kamu akan berjumpa dia di Galilea. Kenapa tidak di tempat lain, di Yerusalem atau tempat yang lain, tapi kenapa di Galilea? Di sini kita akan menemukan ada 3 hal yang saya mau perlu sampaikan di sini. Bahwa yang pertama, kenapa harus di Galilea bukan di Yerusalem dan di tempat lain? Karena di Galilea itulah Yesus menegaskan tentang penyataan ataupun tentang visi, tentang janjinya, tentang penderitaannya, kesengsaraannya, kematiannya, kebangkitannya, yang kemudian itulah yang akan dibuktikan. Di sana, di Galilea, itu ada hubungan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, bukan di tempat lain. Disitulah penyataan janjinya, dan kemudian akan ada pembuktian, dan kemudian akan ada penegasannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah itu sendiri yang menjadi manusia untuk kepada para murid melayani dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita melihat yang pertama, Bapak, Mama, Saudara sekalian, dalam Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Saya bacakan bagi kita semua. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat yang ke-23, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Di Galilea, Tuhan Yesus
menyatakan satu situasi yang dia alami. Disitulah dia berjanji, dia menyatakan bahwa anak manusia, dirinya akan mengalami suatu jalan kesengsaraan, penderitaan, mati di atas kayu salib, yang kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu di sana ada janji, di sana ada penyataan di situ. Haleluya. Hubungan Galilea dan kematian dan kebangkitan Kristus. Haleluya. Bapak-Bapak Saudara, apa yang merupakan pesan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saya dan saudara, bahwa jika sekiranya kita sudah dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang melayani, atau sebagai pribadi, sebagai gereja Tuhan, atau sebagai orang-orang yang hidup di dalam berbagai macam kehidupan sosial, pemerintahan dan jabatan segala macam, sekiranya kalau kita sudah diberikan suatu kehidupan untuk berkomitmen dan mempersembahkan untuk Tuhan, berjanji untuk Tuhan, dan mau mengikut Tuhan, dan mau untuk cinta Yesus selamanya, mari Bapak-Bapak Saudara-saudara, janji dan penyataan kita harus kita buktikan. Yesus membuktikan itu semua lewat penderitaannya, kematiannya atas kayu salib, dan kemudian kebangkitannya pada hari yang ketiga. Yang itu yang pertama, bahwa janji dan penyataan Tuhan ada di Galilea, hubungan dengan kematian dan kebangkitannya. Bapak-Bapak Saudara, apa hubungan Galilea yang dalam hubungan dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Yang tadi yang pertama, di sana ada janji, ada penyataan, atau bisa dikatakan ada visi yang luar biasa. Kemudian itulah yang terjadi berentetan demi berentetan. Kenapa harus di Galilea? Karena Tuhan mau memberikan penyataan dan satu warna, satu hal yang berbeda, bahwa sudah janji ikut Tuhan, sudah janji melayani apapun kehidupan sosial kita, terutama di dalam hal melayani Tuhan, maka kita harus tetap setia sebagaimana Tuhan Yesus juga setia. Yang kedua, dia membuktikan di Galilea. Kenapa tidak di Yerusalem tempat lain? Untuk membuktikan bahwa tadi yang pertama, sudah berjanji setia dengan Tuhan sampai mati, komitmen. Secara tidak langsung dia memberikan terapi kepada para murid, kepada Petrus dan lain sebagaimana Petrus yang berjanji untuk setia sampai mati. Tapi kemudian apa yang kemudian menyangkal. Tapi inilah dia mau menegaskan bahwa harus belajar daripada dia sebagai seorang pemimpin, seorang yang melayani dalam bentuk apapun, maka harus tidak boleh ingkar janji, tetap setia. Dan ini dia buktikan kembali di Galilea, bukan di tempat yang lain. Bapak-Bapak Saudara-saudara, kenapa harus yang kemudian dalam kita, kenapa harus di Galilea? Karena di sanalah ada janji, ada penyataan. Dan kemudian yang kedua tadi, ada pembuktian kembali tentang kehidupan pelayanannya yang ada di dunia. Sebagai anak manusia, karena dia lahir daripada rahim seorang anak manusia. Tapi kemudian dia adalah Allah, itu Tuhan sendiri itu yang menjadi manusia. Dia membuktikan itu semua, bahwa apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, perkataan firman itu tidak pernah sia-sia. Firman itu adalah ya dan amin. Itu yang kedua, Bapak, pembuktian. Jadi kemudian Bapak Saudara kasih Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai orang yang ada dalam berbagai macam kehidupan sosial, entah pejabat pemerintahan, entah dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan lain, atau dalam kehidupan rumah tangga, sekiranya sudah berkomitmen untuk tetap cinta Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap hidup ikut Tuhan, maka kita harus membuktikan janji dan penyataan sebagaimana Tuhan Yesus telah mencontohkan ini, membuktikan itu semua di tempat yang sama, di lokasi yang sama, wilayah yang sama, di Galilea. Dia berjanji, dia menyatakan, dia membuktikan kembali di Galilea. Haleluya, luar biasa. Yesus Kristus Tuhan kita, sang juru selamat dunia, membuktikan dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Yang ketiga, Bapak-Bapak Saudara Kristus, kenapa harus di Galilea? Di Galilea itulah dia menegaskan kembali tentang keilahian, kealahan Allah, atau Allah yang ada dalam dirinya, Allah yang telah menjadi manusia, yang kemudian di dalam dirinya sebagai manusia itulah dia telah diberikan kuasa sebagai yang layak, yang pantas, yang memiliki otoritas dan kuasa, karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, untuk kemudian menegaskan bahwa jangan ingkar janji, harus buktikan kehidupan panggilan ini, pelayanan ini, untuk melayani Tuhan, apapun jabatan, profesi dan pelayanan, khusus dalam melayani pekerjaan Tuhan, supaya kemudian membuktikan kepada dunia bahwa orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus itu tidak pernah ingkar janji, tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, sebagaimana Tuhan sang juru selamat Yesus Kristus Tuhan itu telah membuktikan. Untuk kemudian pengutusan kembali kepada para murid, menegaskan bahwa dialah segala pemilik segala kuasa di bumi dan di sorga. Itu kita baca, Bapak-Bapak Saudara kasih Tuhan,
di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 yang kemudian kita kenal di sini tentang perintah untuk memberitakan Injil atau amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat yang ke-20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, luar biasa. Yesus Kristus telah membuktikan, telah menyatakan itu. Di Galilea, tempat yang awal, dia memberikan pernyataan, dia berjanji, dia berfirman tentang keberadaannya, kemudian proses penderitaan, kesengsaraan mati, dan kemudian kebangkitannya. Dan di Galilea, dia membuktikan itu kepada para murid supaya jangan ingkar janji, jangan berjanji kemudian lupa, jangan kemudian begitu menggebu-gebu seperti Petrus contoh dan lain-lain, mau cinta Yesus selamanya, apapun panggilan hidup kita, tapi kemudian melupakan itu semua karena mungkin kesibukan, karena mungkin kita sudah maju dan berkembang dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita sudah memiliki segala, lupa diri, lupa bahwa Tuhanlah sang pemilik. Yesus membuktikan itu semua. Ada bagian yang ketiga adalah dia menegaskan kembali bahwa dialah pemilik segala kuasa baik di bumi dan di surga. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang kemudian pemegang otoritas dan kuasa, yang kemudian menegaskan kepada para murid untuk jangan ragu-ragu, untuk jangan takut, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini panggilan untuk seluruh bangsa harus menjadi murid dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Dialah satu-satunya juru selamat, penolong saya dan saudara. Bapak saudara kasih Tuhan, di tengah pergumulan yang kita hadapi, jangan karena kita sudah sukses, jangan karena kita sudah luar biasa, baik dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan di gereja-gereja dan lain sebagainya, kita lupa untuk panggilan komitmen pelayanan kita awal. Dan kita lupa untuk bagaimana melayani jemaat dengan sungguh-sungguh. Karena kita lupa tentang kasih setia Tuhan Yesus lewat pengorbanan penderitaannya. Pembuktian itu dia telah lakukan. Bahkan juga di dalam lapisan kehidupan kita, apapun jabatan, entah di pemerintahan, di BUMN, swasta dan lain sebagainya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Mari Bapak Mas Saudara kasih, lewat kesempatan ini, untuk kita mau berkomitmen kembali. Karena Yesus Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di Galilea dia berjanji dan menyatakan tentang satu kehidupan pelayanan, penderitaan, kesengsaraan, kematian, kebangkitannya. Di Galilea dia membuktikan kembali. Di Galilea dia menegaskan kembali tentang kealahannya dan kuasa otoritas yang dia miliki sebagai pemegang otoritas kuasa yang ada untuk menyelamatkan dunia, untuk menentukan saya dan saudara hidup dalam kekekalan sorga itu sendiri. Luar biasa. Di Galilea, tempat yang sama, lokasi yang sama, dia sampaikan kepada para murid bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Haleluya. Kemudian dia memberikan jaminan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ini bagian-bagian yang membuktikan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Segala persoalan, masalah apapun yang sedang kita hadapi, bencana, virus, dan lain sebagainya, dan semua situasi ini, persoalan hidup pribadi, rumah tangga, apapun itu semua, ingat, Tuhan Yesus membuktikan ini semua. Janjinya, pembuktiannya, penegasannya, kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah itu yang telah menjadi manusia dan pemilik kuasa itu, maka dia akan memberkati Bapak Mama saya dan saudara. Haleluya. Demikian Bapak Mama saudara kasih Tuhan, renungan firman Tuhan yang sederhana kiranya menjadi berkat bagi saya dan saudara. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, secara luar biasa firman Tuhan tentang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Galilea menjadi satu sejarah bahwa di Galilea itulah Tuhan Yesus memberikan pernyataan kepada para murid. Di Galilea itulah pembuktian kembali tentang janji dan penyataannya. Di Galilea itu juga penegasannya sebagai Allah itu sendiri, Tuhan sang pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Dan di Galilea itulah pengutusan untuk menyelamatkan dunia lewat pemberitaan dan kesaksian. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba terbatas di dalam hal
memberitakan dan menyampaikan firman Allah. Tapi Tuhan tidak terbatas kuasa-Mu. Berkati semua saudaraku dimanapun berada, kami semua, untuk mau menikmati akan semua janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tetap setia. Juga bagi kami untuk tetap setia melayani sebagaimana Tuhan Yesus tetap setia melayani. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Yang berkati kami semua dimanapun saudaraku berada, semua kami Tuhan, apapun masalah persoalan yang sedang kami hadapi, belajar daripada firman Tuhan, kami tetap teguh dekat dengan Tuhan. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Apapun masalah persoalan, mari Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mungkin saat ini masih mengalami dampak virus corona ini, ataupun mengalami sakit ini di rumah-rumah sakit, di ruang isolasi, Tuhan tolong di sana, ulurkan tangan kasih-Mu, sembuhkanlah mereka Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa otoritas di sana. Sesuai janji-Mu Tuhan, bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Terima kasih. Beban persoalan apapun, pribadi, rumah tangga, beban persoalan bisnis, beban tentang jabatan, kedudukan, beban persoalan tentang eksistensi di dalam kehidupan pergumulan, kehidupan sosial, apapun itu Tuhan, mari Tuhan, khususnya dalam hal bidang-bidang pelayanan pekerjaan Tuhan, mari memberkati Tuhan gereja Tuhan di akhir zaman, di Indonesia, di semua wilayah pelayanan ini pun yang menjadi hambatan tentang kami terus melayani Tuhan. Berkati seluruh pergumulan-pergumulan pemerintah kami dari pusat sampai dengan daerah, supaya kemudian lewat program pemerintah itu memberkati banyak orang, masyarakat bangsa kami Indonesia. Dan mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Ada Tuhan beban-beban persoalan yang mungkin sedang saat ini dinaikkan oleh saudara-saudaraku dimanapun berada. Tuhan tengok di sana, Tuhan jangkau di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah memberi satu jaminan kepastian. Engkau membuktikan itu Tuhan sendiri lewat Galilea. Engkau menyatakan, dan di Galilea Engkau membuktikan, dan di Galilea Engkau menyatakan kembali tentang penyertaan-Mu senantiasa sampai kepada akhir zaman, dan terbukti lewat pencurahan Roh Kudus, lewat janji-Mu, dan telah terpenuhi dan telah dirasakan dan sampai dengan sekarang dan seterus selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini sembahyang doa kami, ini misbah doa dan renungan, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Terpuji nama-Mu, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapa, Mama, Saudara Kristus Tuhan. Demikian dalam misbah doa dan renungan, kiranya menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan sampai berjumpa pada pelayanan-pelayanan berikut. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, dan kita senantiasa diberkati. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.